semasa hidupnya dia punya kesukaan sama anak kecil, punya kecintaan sama anak kecil, kadang-kadang suka ada anak kecil yang hilang. Kalau lagi main di hutan. Kalau lagi main di hutan atau di dekat hutan. Peristiwa itu terjadi ketika menjelang maghrib. Pada saat sandekala. Balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya, Buka ceritanya. seperti biasanya, episode OTT kali ini disponsori oleh sponsor kita, Emasin. Perusahaan yang bergerak di bidang Pengolahan logam 24 mulia, karat. 24 karat. Termasuk silver juga. Termasuk silver. Dan sudah bersertifikasi Sukovindo. Oh, Sukovindo. Nah, di episode yang ada sponsornya, khusus untuk yang memberikan komentar terbaik, akan mendapatkan giveaway produk merchandise dari Emasin. Yang kayak gini nih. Produknya yang mana? Nggak tahu, itu biar yang nentuin sponsornya. Terus udah gitu, selain ada yang memberikan komentar terbaik, ada juga kalau yang mengirimkan cerita ke kita dan ceritanya nanti kita bawain, itu juga akan berpeluang mendapatkan merchandise dari sponsor kita, Emasin. Ada satu lagi. Apa itu? Terima kasih. Terima kasih kepada subscriber dan penonton setia yang sudah nonton, komen, yang sudah like. Ada ternyata yang nonton berkali-kali tapi belum subscribe. Ada pasti. Jadi dipencet jangan lupa tombol subscribe-nya biar tahu update-update-nya dan biar kita semangat juga nih kalau ngeliat, wih subscriber nambah nih. Syuting lagi yuk gitu. Ini kapan mau cerita nih? Yaudah cerita. Gue mau cerita yang ada kaitannya dengan sandekala. Apa tuh? Sandekala itu proses terjadinya perpindahan waktu dari terang ke gelap, dari siang menuju malam. Jadi di tengah-tengah waktu itu, biasanya kalau menurut kacamata supranatural kan ada energi-energi negatif. Maghrib maksudnya? Kira-kira gitu. Tapi Maghrib. itu sebutan itu, iya gue bilangnya pergantian hari ya. Berlaku juga di subuh nggak sih? Sepertinya iya, cuman lebih populer maghrib ya. Karena kalau subuh orang cenderung banyak yang tidur. Kalau maghrib kan masih di tengah-tengah aktivitas. Gitu. Oh makanya kalau di adat Sunda tuh ada pamali tuh. Jawa juga, mungkin di suku-suku lain juga ada kali ya. Jadi cerita ini bermula dari pasangan suami istri. Jadi itu Neng Iroh sama si Mang Entis. Orang Sunda nih pasti beneran. Sunda. Jadi awalnya backgroundnya si Neng Iroh ini sebenarnya dia latar belakangnya dari keluarga mampu. Bapaknya itu punya toko di beberapa pasar. By the way ini ceritanya udah beberapa tahun lampau ya. Sekitar tahun 70-an. Ya udah cukup lama. Bapaknya itu pengusaha sukses di daerah. Selain punya toko, dia juga punya sawah luas gitu. Nah si latar belakang Mang Entis sendiri, dia seorang penjual bumbu di pasar itu. Jadi cukup jomplang ya. Iya. Jadi ketika si Iroh ini memutuskan untuk menikah dengan si Entis, Mang Entis, ya sebenarnya keluarganya sih nggak setuju, cuman ya gimana? Mereka udah mau menjalankan itu. Akhirnya ketika mereka menikah, mereka pindah dari daerah itu gitu. Jadi nggak mau menimbulkan konflik dengan orang tua. Tapi bukan artinya si orang tuanya membuang ya. Tapi memang Irohnya menjauhkan diri dari keluarganya, takut ada konflik. Dan mungkin ada faktor pengen nunjukin juga kita bisa nih menentukan hidup kita sendiri dan apa ya memperjuangkan dan survive lah gitu. Ya harusnya begitu. Jadi ketika dia pindah pun si Mang Entis ini merintis lagi berjualan di pasar yang tempat dia tinggal baru. Masih tetap berjualan Bumbu. Nah si Iroh ini buka warung kecil-kecilan di rumahnya gitu loh. Tapi seiring perjalanan waktu rumah tangga mereka sampai dengan 14 tahun tidak dikaruniai anak. Mulai terjadilah konflik antara pasangan suami istri ini, si Mang Entis sama si Iroh. Mang Entis mulai menunjukkan sikap ya kurang
kurang apa ya, rumah tangganya udah mulai nggak kondusif, udah mulai suka nggak pulang, udah mulai nggak kasih nafkah gitu. Kalau menurut si Nyai Iroh sendiri, itu kasusnya karena dia belum bisa punya keturunan. Gitu. Di era tahun tersebut nggak ada ya yang namanya terapi medis untuk program. Bahkan jangankan terapi medis, mungkin mengecek kesuburan juga kayaknya belum ada deh kayaknya. Ya jadi anggapannya si Mang Entis sendiri, ya Iroh ini nggak bisa memberi keturunan. Dia harus mengambil keputusan mungkin ya. Jadi dari mulai jarang pulang, semakin jarang pulang, akhirnya Mang Entis sendiri menghilang dari istrinya, dari Iroh. Tanpa kabar, tanpa permisi, diceraikan pun tidak. Ngilang aja gitu? Hilang. Nggak ninggalin pesan sama sekali? Nggak ninggalin pesan. Tapi terdengar kabar, dia menikah lagi. Itu. Masih di daerah yang sama? Apa dia udah? Ya mungkin udah beda kecamatan atau beda apa ya. Tapi intinya dia udah nggak pulang ke rumah. Kebayang ya apa yang dirasain si Iroh. Dia merindukan anak juga. Iya. Gitu. Jadi dengan kepergiannya suaminya, dia tuh udah sebenarnya cukup menderita ya secara batin. Ya akhirnya karena peristiwa itu ya dia tetap mempertahankan hidupnya dengan kesendirian. Kemudian karena dia dianggap tidak bisa punya anak, dia tuh selalu punya kerinduan, kesukaan atau kecintaan sama anak-anak. Dari mulai anak balita sampai anak 10 tahun. Mungkin untuk menghibur kesepiannya ya. Kadang-kadang anak dari tetangganya dipanggil ke rumahnya gitu. Ya sesayang itu dia sama anak-anak kecil. Dan mungkin insting wanita ya, maksudnya naluri ya wanita di usia-usia segitu juga mungkin secara psikis kan biasanya dia ngerawat anak, membesarkan anak gitu pada saat itu mungkin karena dia nggak punya penyaluran, akhirnya dia merawat sehari-hari itu emang anak kecil ada yang di rumahnya, ya dirawat sama dia, kadang-kadang dikasih makan. Ya memang tidak salah juga sih. Tidak salah ya, kayaknya dia selain punya kesukaan atau kerinduan sama anak, dia untuk menutupi kesepian. Tadinya memang dia depresi, banyak melamun, banyak stres, tapi akhirnya seiring waktu berlalu dia bisa bertahan gitu dengan kondisi psikisnya yang cukup down. Tapi Nyiro sendiri nggak ada, ya maksudnya daripada dia sendiri nggak berupaya balik lagi ke keluarga intinya gitu? Saat itu ya jalur komunikasi itu sangat minim, paling cuma pakai perangko dan surat. Bisa dibilang putus komunikasi. Apalagi setelah 14-15 tahun waktu berlalu. Iya juga ya. Gitu loh. Jadi ya penderitaan itu ya dia merasa bertanggung jawab dengan keputusannya dia untuk berumah tangga dengan Mang Entis. Gitu. Ya Nyira juga nggak memutus untuk menikah lagi, dia takut trauma masih ya. Iyalah. Nanti dia nggak punya keturunan lagi. Dan lagi pula kan juga nggak ada kejelasan ya. Betul ya. Kalau ya maksudnya kalau dia memutuskan untuk menikah lagi, at least ada kejelasan dari suami sebelumnya. Betul. Untuk pisah apa enggak nih. Dan perjalanan itu terus berlangsung seperti itu ya. Dia ngumpulin anak kecil, dia suka sama anak kecil sampai dia usia tua. Dan yang tidak ditemukan jawaban. Nyiro kan suka ke hutan ya, nyari kayu bakar untuk di rumahnya gitu. Suatu ketika ditemukan dia gantung diri di hutan tersebut. Itu menimbulkan pertanyaan bagi warga sekitar, kenapa depresi itu justru di masa tuanya ya? Di usia dia yang udah memasuki 60. Bukan di masa saat suaminya meninggalkan dia. Ini satu kontroversi ya menurut warga setempat. Iya. Dan tidak ada yang menemukan jawaban mengapa Nyiro memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Ya, lagi pula dia juga tinggalnya sendiri kan? Ya mungkin ya, dia takut menghadapi masa tua dalam kesendirian mungkin. Iya. Itu salah satu alasannya mungkin. Depresinya itu gitu ya. Karena peristiwa terjadinya bunuh diri di dalam hutan itu, akhirnya timbul satu cerita-cerita mistis dari masyarakat setempat.
bahwa akhirnya Nyi Iroh dianggap sebagai penunggu hutan. Dari kematiannya Nyi Iroh sudah pasti menimbulkan ketakutan bagi masyarakat setempat ya. Apalagi kalau suasana udah mulai gelap atau udah mulai malam, nggak ada satupun yang berani masuk hutan. Dan itu biasanya apalagi zaman dulu ya, desas-desus kayak gitu tuh, itu merebaknya tuh bisa sampai satu kabupaten itu. Dan beritanya akan berkembang lebih dari kenyataannya, Iya. gitu loh. Iya, sampai ada satu kejadian setelah beberapa tahun kepergian Nyi Iroh, itu ada gosip karena semasa hidupnya dia punya kesukaan sama anak kecil, punya kecintaan sama anak kecil. Kadang-kadang suka ada anak kecil yang hilang. Kalau lagi main di hutan. Kalau lagi main di hutan atau di dekat hutan. Peristiwa itu terjadi ketika menjelang maghrib. Pada saat sandekala. Ketika terjadi hilangnya anak-anak di sekitar hutan, itu mereka menganggap ini Nyi Iroh yang suka sama anak. Dia Dibawa. Ya. Atau diumpetin. Anggapan masyarakat seperti itu. Nah, gue punya perspektif dari seorang anak yang menurut pengakuannya dia tuh hilang arah dan diculik sama hantu Nyi Iroh. Ini perspektif dari anaknya ya. Namanya Oka. Oke. Dia sekitar masih SD lah. Memang di sekitar hutan itu ada balong, empang kecil. Iya. Itu banyak ikannya. Tapi sedikit orang yang berani memancing daerah situ. Ya karena hembusan isu tentang ada hantu Nyi Iroh di hutan itu gitu. Ini si Oka, iya namanya anak masih segitu ya, pikirannya pendek. Dia hobinya mancing. Sore itu dia sekitar jam 3-an dari rumahnya jalan ke arah empang itu. Karena nggak ada yang berani mancing, ikannya banyak dong. Logika dia begitu. Pasti gue dapat banyak nih kalau mancing. Jalan ada ke sana. Akhirnya dia sampai di balong itu dia mancing. Entah pengaruh apa ya, keasikan tuh dia mancing. Setelah dia menyadari bahwa hari udah mau sore, baru timbul ketakutan dari dia gitu loh. Udah mau gelap nih. Udah mau gelap nih. Udah dia berkemas, dia angkat semua peralatan mancing dan ikan hasil pancingan ya. Dia pulang lagi melintasi hutan itu. Mungkin karena dia punya rasa panik, rasa takut atau rasa apa, dia nggak ketemu jalan pulang. Memang dia jarang ke hutan itu ya, tapi harusnya untuk jalan pulang dia paham. Tapi pada saat itu karena hari udah gelap, ya udah di keliling hutan itu kayaknya menurut pengakuan dia, kok dia muter di sini lagi. Sampai ketika dia bawa pancing itu kan saking dia takutnya jatuh. Udah ditinggal sama dia. Tapi ketika udah berapa lama muter, dia lewat ke tempat pancingan itu. Kalau menurut dia nyasar. Nggak ketemu jalan pulang. Di tengah perjalanan, di tengah putus asanya dia ketemu seorang nenek. Yang menurut penglihatan dia, ini nenek ramah gitu loh. Panggil secara gestur ya, nggak dipanggil disebut, dipanggil. Terus ketika kok ini nenek jangan-jangan bisa ngasih tunjuk jalan keluar, menurut dia gitu, deketin lah tuh nenek. Begitu dia dekat, dia mungkin punya kesadaran bahwa di sini ada hantu Nyi Iroh. Dan sosoknya adalah nenek-nenek. Ketika semakin dekat sama situ nenek, dia sadar dia kabur. Lari secepat-cepatnya. Sambil teriak tolong-tolong, tapi nggak ada yang tolongin di tengah hutan. Iya, tengah hutan. Ya udah dia kabur, dia terengah-engah, dia duduk kecapean nggak tahu jalan keluar. Nah disitulah kesadaran dia tuh nggak ada. Pingsan? Seperti pingsan ya, cuman ketika dia sadar, menurut apa yang dia lihat, dia ada di gubuk di tengah hutan, tapi gubuknya tuh asri gitu.
nyaman. Ada si nenek yang tadi. Proses dia sampai ke gubuk dia nggak tahu. Karena menurut dia hilang kesadaran ketika disentuh ya sama si nenek ya. Ketika dia disentuh dia hilang kesadaran, tiba-tiba ada di gubuk itu. Dengan ramahnya si nenek itu menawarkan makanan. Di tengah laparnya dia dan ya dia butuh makan, cuma dia masih punya rasa takut. Jadi dia masih punya kesadaran kalau ini sampai gua makan, Takut kenapa-napa. ada sesuatu. Dan pada akhirnya, ya namanya orang tua ya kehilangan anaknya, nyari laporan sama warga setempat. Mereka gerilya ke hutan, masyarakat gerilya ya kentongan, ya teriak-teriak, manggil namanya. Sampai akhirnya ditemukan sama 2 orang warga. Ternyata dia ada di bawah pohon dengan di depan dia itu ada suguhan yang ternyata belatung ya. Hah? Di atas daun pisang, di depannya si Oka. Di depan Oka itu udah ada belatung. Berarti dari yang kita anggaplah dia tuh lagi halusinasi atau misalnya emang dibawa ke sebuah realm tertentu sama makhluk halus ya. Iya. Tapi apa yang dikasih sama makhluk halus itu bermanifestasi jadi fisik. Kalau dia lihat, kalau menurut si Oka itu makanannya enak. Dia pun hampir tergiur. Tapi nggak sempat dimakan. Nggak mau dia makan. Cuk, kamu makan dulu. Enggak. Saya kenyang. Dia bilang gitu. Karena dia sadar ini kayaknya ini nggak beres gitu. Ya ketika ditemukan pun si Oka itu kayak orang linglung, stres ya. Akhirnya dievakuasi sama kedua warga yang menemukan dia. Dibawa, dievakuasi ke kampung. Ya setelah sampai di kampung ya, Oka menceritakan seperti itu, perihalnya. Dan kejadian ini juga bukan hanya di daerah itu kok. Gue sempet kok ngeliat di beberapa medsos, ada waktu itu di daerah Subang, gue lihat ada waktu di Jawa Tengah juga ada. Yang dicari-cari ternyata ada di atas pohon. Ya, gue sendiri waktu kecil pernah ngalamin. Lu? Pernah ngalamin. Diculik? Tapi nggak diculik, bukan diculik. Nanti. Silakan. Iya itu, iya pengalamannya itu. Jadi dari sudut pandang Ishoka ya seperti itu. Oke. Nah, kalau ke pengalaman gue, sebenarnya lebih logis sih, karena gini. Mungkin kalau misalnya dibilang pamali atau kalau di Jawa apa sih istilahnya? Iya pamali. Pamali juga kan gitu. Sebenarnya ada faktor pada saat pergantian hari itu kan cahaya itu kan apa namanya redup ya, redup dan transisinya lumayan agak drastis gitu. Itu tuh menimbulkan efek visual. Pasti. Jadi kadang-kadang optik kita ya. Ya ilusi optik gitu. Terus itu kalau secara visual. Nah kalau secara psikis atau secara naluri, kita ngomong balik ke ribuan tahun lalu pada saat kita masih jadi manusia tuh masih jadi makhluk purba lah gitu. Malam itu adalah sebuah signal karena banyak pemangsa keluar. Jadi fear atau apa namanya survival ininya instingnya nyala gitu. Otomatis ya karena kita ngebawa gen itu kan DNA itu kan ada memorinya ya. Iya. Otomatis pasti akan ada bawah sampai ke manusia modern gitu. Jadi pada saat ada insting merasa terancam di posisi kegelapan itu, otomatis akan menimbulkan lebih banyak lagi halusinasi-halusinasi dan kengerian-kengerian yang seolah-olah itu nyata gitu. Nah, kalau yang gue alami adalah pas gue juga sama, waktu itu lagi SD, jadi kan almarhum bokap tiri gue itu emang ngedidik anak-anaknya tuh survival dari kecil. Gue SD tuh udah trail run, makanya gue punya kemampuan ke atas gunung tuh lari karena emang dari SD tuh diajarin. Waktu itu gue pernah ditugasin jadi salah satu yang bikin treknya. Gue nggak tahu yang salah siapa, yang salah kayaknya bapak gue. Anak SD ditugasin bikin trek, kan pasti ngaco ya. Itu gue yakin banget harusnya gue balik ke jalur yang bener, karena kan gue yang bikin jalurnya kan, dan dikasih tanda pakai
ini apa kertas-kertas yang scratch gitu, kertas yang ya sobekan kertas lah, harusnya kelihatan meskipun maghrib karena dia putih kan. Itu gue kurang lebih di hutan sekitar 2 jam. Dari yang harusnya jam 5 gue udah nyampe pos, udah nyampe tempat ngumpulnya, itu gue sekitar setengah 8, itu gue bahkan keluarnya itu jauh dari tempat gue masuk gitu. Karena gue tidak mengalami hal mistik dan gue nggak dengar cerita ini, jadi gue menanggapinya ya sesuai yang tadi. Kalau pada saat maghrib itu kan bahkan ada penyakit, kalau bahasa Sunda tuh kotoken ya, rabun ayam. Dimana kalau manusia, ada beberapa manusia termasuk gua, kalau misalnya ada pergantian hari, kalau maghrib tuh agak rabun gitu matanya. Ya otomatis konsentrasi pasti keganggu, kognitif juga keganggu gitu. Timbullah jadi beberapa kekeliruan ilusi dan lain-lain gitu. Untungnya kalau gua nggak sampai tersugesti ketemu makhluk halus dan apa. Kayaknya gue pernah ketemu satu bapak-bapak yang dia masih nyangkul maghrib. Emang pas begitu nyampe rumah kok agak aneh ya, dia masih udah maghrib tapi masih nyangkul. Tapi ya udahlah ya, gue nggak terlalu nganggep ini gitu. Tapi yang ditemuin si Oka itu juga belum tentu si hantunya Belum Nyi tentu Iroh. juga, siapa tahu halusinasi dia. Cuman itu yang gue kaget. Kok ada apa namanya? Makanan yang dari belatung itu. Iya. Di hadapannya si Oka ketika ditemukan gitu kondisinya. Iya. Kalau dia dia ngumpulin sendiri bisa jadi nggak sih? Di saat itu sih dia dalam keadaan ketakutan Iya. ya. Nggak sadar aja Iya, gitu. tapi segitu banyak gitu loh. Sumbernya dari mana juga bingung. Udah dari mana? Itu aja sih keanehannya. Dan untungnya katanya itu nggak dimakan. Kalau dimakan pun katanya si korban tuh bisa Terbawa, nggak bisa balik atau nggak bisa ngomong atau hilang ingatan. Kepercayaannya sih gitu, cuman sebenarnya kita nggak tahu juga. Yang lebih salut sih dia masih punya sedikit kesadaran ya. Iya. Karena kan biasanya kalau orang udah ya karena gue suka halu gitu. Pada saat orang halusinasi kan kadang-kadang nggak sadar dia lagi halu gitu. Iya sih. Ini masih bisa punya kesadaran tuh, itu luar biasa itu. Iya. Ya ini ada kaitannya sama Sandekala, gue nggak tahu deh ya. Iya, kembali lagi kalau Sandekala kan secara apa sih namanya mitosnya kan hal-hal magis banyak terjadi karena pergantian hari dan memang gua banyak dengar cerita penampakan, maksudnya gangguan supranatural yang dia mewujud gitu, itu selalu deket-deket waktu pergantian hari. Entah dia dari sore mau ke malam atau dari subuh mau ke pagi. Ya, fajar. Iya, karena ya biologiknya mungkin itu karena apa namanya pencahayaan itu ada perubahan, jadi penyesuaian mata kita kadang-kadang suka melihat sesuatu yang seharusnya nggak gitu, aslinya tuh nggak gitu. Ya, keterbatasan kita lah. Ya, iya sih. Cuman gue masih penasaran sebenarnya, apakah secara saintifik kan gimana ya? Apa ada medan magnetis tertentu gitu yang terjadi pada saat matahari tenggelam atau matahari terbit? Belum ada gitu. pembahasannya sih, kita nggak tahu. Sebenarnya sudah, tapi belum terbukti. Jadi risetnya sudah, cuman masih dalam kajian. Sedang progres. Gitu aja cerita kali ini. Iya. Oke guys, jangan lupa saksikan terus OTT di next episode. Tetap apa nih? Tetap kalau ada cerita dikirim ke email itu kita. maksudnya. Tetap kalau ada cerita dikirim ke email kita. Siapa tahu ada cerita yang menarik nanti akan kita bacakan juga di OTT next episode. Sekaligus mendapatkan giveaway dari emas. Sekaligus mendapatkan giveaway dari emas ya. Sampai ketemu di OTT. Obrolan Tutup toko. Jos.